of Holy Spirit. Okay, to make it short, I'd like to introduce the first speaker tonight, our dear friend, it's just like a family for us, to Dr. M. Wilson. He's a leading voice in the spiritual thought movement with more than 4 decades of experience. Wow. Wow. What an amazing opening to Everyone Asia 20. Malam pembukaan Everyone Asia 2024 luar biasa. As the global chair of Empower 21, I want to welcome you tonight from all over the world to SICC in Jakarta, Indonesia. Sebagai global chair dari Empower 21, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara pada Empower 21 Asia 2024 di SICC Indonesia. Nobody does it like Indonesia. Tidak ada yang pernah merayakan atau mengadakan sebaik Indonesia, Saudara. I've been blessed and touched tonight by the presence of God and by these amazing young people that shared with us their talents, their gifts, their dancing, their music. Wow! Come on! Give God praise for what He's done. Saya diberkati, saya dijamah, saya sangat melihat tersentuh, melihat semua talenta yang luar biasa lewat tarian, nyanyian, dan anak-anak muda yang terus menyala-nyala untuk memuji nama Tuhan. Kasih sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus. We have amazing preachers coming in a few moments. Malam hari ini akan ada pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa yang akan sebentar tampil di atas. I'm going to share for a few minutes, set sort of the tone of this conference. Saya akan bagikan beberapa menit saja, memberikan nada dan warna buat konferensi. When I finish, Dr. Tim Hill, the General Overseer of the Church of God, setelah saya selesai, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God, who is completing his 8th year leading this massive denomination around the world, yang mengenapi 8 tahun memimpin denominasi ini seluruh dunia, will come to preach for us. Nanti akan datang berkhotbah pada kita. Next week, Dr. Hill will be moderating the General Assembly of the Church of God. Minggu depan, Dr. Wick akan ada di General Assembly Church of God, Bapak Ibu Saudara. But he wanted to come to the Everyone Asia event even a few days before the General Assembly. Dr. Hill, would you stand? Would you give him a hand for being here? Tepuk tangan buat Dr. Hill, Bapak Ibu. He's going to preach, but you're going to be blessed tonight. Saudara akan sangat diberkati, dia menyempatkan waktunya dari waktu yang sedikit yang ada sebelum General Assembly Church of God datang ke Indonesia. And another great spiritual father. Seorang bapak rohani yang luar biasa. In many ways, the spiritual father of the Spirit Empowered Church in Indonesia. Bapak rohani dari gereja-gereja yang diberdayakan oleh Roh Kudus yang ada di Indonesia pada kenyataannya. Father of this house. Bapak daripada rumah ini. And the father of thousands of people around the world. Spiritual father. Dan bapak rohani dari ribuan bahkan puluhan ribu orang-orang di seluruh dunia. Dr. Nico Toharatarjo coming to speak in the meeting. Kami lagi yang bersirat Bapak Dr. Nico yang hadir dan berbicara. Pastor Nico, come on, show your love. Thank you, Pastor Nico, for hosting us so well this week. Terima kasih, Opa Nico sudah menyambut kami di tempat ini dengan luar biasa. Why are we here? Mengapa kita ada di sini? In 2013, the Empower 21 Network 2013, jaringan Empower 21 adopted a big vision. Mengadopsi sebuah visi yang sangat besar. So big, none of us in the movement could do it by ourselves. Begitu besarnya sampai tidak ada satupun dari kami yang bisa melakukannya sendirian. The vision is that every person on earth Visinya adalah bahwa setiap orang di muka bumi will have an authentic encounter with Jesus Christ akan mengalami perjumpaan yang otentik
dengan Yesus Kristus. The power and presence of the Holy Spirit. Melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. By Pentecost. Sampai pada hari Pentakosta 2033. Tahun 2033. Amin. 2033, 9 years from now, 2033, 9 tahun dari sekarang, we will celebrate the 2,000-year anniversary of the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Kita akan merayakan perayaan ke-2000 tahun daripada kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. It will also be the 2,000-year anniversary of the giving of the Great Commission. Juga perayaan ke-2000 tahun dari pemberian amanat agung. And the outpouring of the Holy Spirit all over the world. Dan juga pencurahan Roh Kudus ke seluruh dunia. Our heart, hati kami, is to present to Jesus on that anniversary. Bahwa untuk memberikan kepada Yesus pada perayaan ke-2000 tahun itu, the most significant effort at Great Commission fulfillment in the history of Christianity. Sebuah bentuk penggenapan yang paling signifikan dari amanat agung dari sejarah kekristenan yang pernah ada. And together, reaching every person on earth with the good news of Jesus in the next 9 years. Dan bersama-sama menjangkau setiap orang di muka bumi dengan kabar baik Tuhan Yesus Kristus dalam 9 tahun ke depan. Amin. Amin. Last year in Amsterdam, we launched the Everyone Initiative. Tahun lalu di Amsterdam, kami meluncurkan inisiatif Everyone. To mobilize the Spirit-empowered church to fulfill the Great Commission. Untuk memobilisasi gereja yang diberdayakan oleh Roh Kudus untuk menggenapi amanat agung. It was an amazing conference filled with God's power. Sebuah konferensi yang luar biasa dipenuhi oleh kuasa Tuhan. And we have chosen the first major conference after the launching of the Everyone Initiative. Dan kita telah memilih negara berikutnya setelah peluncuran perdananya tahun lalu. To return to Indonesia in Asia to continue this work. Yang itu ke Indonesia, Asia untuk melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan Tuhan ini. As we talk about reaching everyone, Asia is key. Saat kita berbicara mengenai menjangkau setiap orang, maka Asia adalah kunci. 60% of the world's population lives in the continent of Asia. 60% populasi dunia tinggalnya di Asia. 4.7 billion people. 4,7 miliar orang. There are over 400 million Christians in Asia. Dari situ ada 400 juta orang lebih orang-orang Kristen di Asia. And Christianity has been growing rapidly on this continent. Dan kekristenan bertumbuh dengan luar biasa cepat di benua ini. In the last century, Christianity outgrew the population of Asia by twice. It grew twice as fast as the population grew. Dalam abad yang lalu kita bisa melihat bahwa pertumbuhan orang-orang Kristen bertumbuh 2 kali jauh lebih banyak dari abad sebelumnya. And yet still we're only 8% of the population of Asia. Walaupun dengan kecepatan itu, tetapi cuma 8% saja dari penduduk Asia Kristen. There is a great work to do in this part of the world. Dengan kata lain, ada pekerjaan yang besar yang perlu dilakukan di bagian dunia yang ini. Before Jesus went to heaven, sekali jauh lebih banyak dari abad sebelumnya. And yet still we're only 8% of the population of Asia. Walaupun dengan kecepatan itu, tetapi cuma 8% saja dari penduduk Asia Kristen. There is a great work to do in this part of the world. Dengan kata lain, ada pekerjaan yang besar yang perlu dilakukan di bagian dunia yang ini. Before Jesus went to heaven, sebelum Yesus naik ke surga, He said to His church, Dia katakan kepada gerejanya, go into the world, pergi ke seluruh dunia, go everywhere, pergilah ke semua tempat, and announce the message of God's good news, dan nyatakan pesan daripada kabar baik Tuhan to one and all, kepada setiap orang yang ada, to everyone, yaitu kepada semua orang. Now when Jesus first gave this commission, ketika Yesus pertama kali memberikan amanat agung ini, there were 300 million people in the world. Ada 300 juta orang tercatat di dunia saat itu. But in November of 2022, the world population crossed 8 billion. Bulan November 2022, populasi dunia sudah melampaui 8 miliar jiwa. 8 billion. 8 miliar jiwa. If you were 8 billion seconds old, saudara, kalau saudara 8 miliar detik
to 8 billion. Kalau saudara hitung dari hari saudara lahir sampai 8 miliar, saudara membutuhkan waktu 120 tahun lebih. And yet Jesus said, Tapi Yesus tetap bilang gini, go everywhere pergilah kemana-mana and take my good news dan bawa kabar baikku to everyone. kepada semua orang. Amin. Amen. Amin. 8 billion. 8 miliar. A couple of years ago, I was away praying, and I was praying about this big vision. Beberapa tahun lalu saya sedang berdoa mengenai visi yang besar ini. I was in a doubtful mood. Saya sedang ada dalam mood yang agak ragu. And so I said to God, this is impossible. Jadi saya bilang sama Tuhan, ini kayaknya mustahil. You can't even count to 8 billion in a lifetime. Seumur hidup saya nggak mungkin bisa ngitung 1 sampai 8 miliar. How are we ever going to reach 8 billion people? Bagaimana kita bisa menjangkau 8 miliar orang? And the Holy Spirit spoke to me clearly. Dan Roh Kudus bicara dengan jelas kepada saya. You will reach them Engkau akan menjangkau mereka one person at a time. satu orang demi satu orang. And if you will focus on reaching one, Dan kalau engkau mau berfokus untuk menjangkau satu orang, I will help you reach everyone. maka kau menolongmu menjangkau semua orang. Amin. Amen. Out of that time with God, I wrote a small book. Dan dari waktu keintiman saya dengan Tuhan itu, saya membuat sebuah buku. It's called The Power of One. Judulnya The Power of One, kuasa satu, Reaching every person on earth. menjangkau setiap orang di muka bumi. Now, since we were having this conference in Indonesia, Dan karena konferensi hari ini ada di we Indonesia, translated this into Bahasa Indonesia language, buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. so you can read the depths of this vision Jadi Bapak Ibu bisa membaca kedalaman visi ini and help us reach everyone. dan bersama-sama menolong kami untuk menjangkau semua orang. In Amin. this conference, Di konferensi ini, we want to welcome the greatest evangelist of all time. kita ingin menyambut penginjil terbesar yang pernah ada. Not Pastor Nico, he's a great evangelist. Bukan Pastor Nico, walaupun beliau adalah seorang penginjil yang besar. Not Billy Graham, great evangelist. Bukan Billy Graham, penginjil besar. Not Reinhard Bonnke, he was a great evangelist. Bukan Reinhard Bonnke, penginjil besar. Not some of the great evangelists we have here tonight. Bukan para penginjil besar yang duduk di tengah-tengah kita malam hari ini juga. But the greatest evangelist of all time is the Holy Spirit. Tetapi penginjil terbesar yang pernah ada namanya Roh Kudus. Amen. Amin. We want to welcome him in this conference. Dan kita mau menyambut dia di tempat ini, di konferensi ini. Amin. We must have him to reach everyone. Sebab hanya dengan dia kita dapat menjangkau semua orang. Amin. Jesus said, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Yesus katakan kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. You'll be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. The Holy Spirit has always been connected with evangelism effectiveness. Roh Kudus selalu terkoneksi dengan keefektifan sebuah penginjilan. When the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost, Ketika Roh Kudus dicurahkan di hari raya Pentakosta, 3,000 people came to Jesus. 3.000 orang datang pada The Yesus. church was released in the power of the Holy Spirit. Gereja diluncurkan dalam kuasa Roh Kudus. God empowered them Tuhan memberdayakan mereka to go everywhere untuk pergi ke semua and tempat, tell everyone menyatakan pada semua orang Jesus had resurrected from the dead and he is alive. bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Hallelujah! Haleluya. Ordinary men and women Begitu banyak laki-laki dan perempuan hamba Tuhan turned the world upside down memutar-balikan dunia with this message of Jesus Christ. dengan pesan akan Yesus Kristus ini. Their connection with the Holy Spirit Mereka terkoneksi dengan Roh Kudus turned into effectiveness in reaching people who were lost. dan itu membuat mereka efektif untuk menjangkau mereka yang On the day terhilang. of Pentecost, the Apostle Peter says this. Di hari raya Pentakosta, Rasul Petrus katakan ini. He quotes a passage out of the book of Joel. Rasul Petrus mengutip dari kitab Nabi Yoel. In the last days, God says, Wah, hari-hari terakhir kata Tuhan I will pour out my spirit on all people. akan mencurahkan
Indonesia. Your sons and daughters will prophesy. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Your young men will see vision. Teruna-terunamu mendapatkan Your penglihatan. old men will dream dreams. Orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. Atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. I'll show wonders in the heavens. Aku akan menunjukkan tanda-tanda hebat, I'll show signs in the earth. tanda-tanda dan mujizat di langit dan di bawah. Blood, fire, billows of smoke. Darah, api, gumpalan asap. The sun will turn dark. Matahari akan berubah menjadi gelap. The moon will become like blood Bulan menjadi seperti darah. before the great and glorious day of the Lord. Sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. And Dan everyone semua orang who calls on the name of the Lord shall be saved. yang berseru kepada nama-nama Tuhan akan diselamatkan. Amen. Amin. Many years later, in a great outpouring of the Holy Spirit at Azusa Street, Bertahun-tahun setelah itu dalam pencurahan Roh Kudus yang besar di Azusa Street, and what many people believe is the greatest revival in Christian history, yang banyak orang percaya merupakan sebuah kebangunan rohani terbesar yang pernah ada dalam sejarah kekristenan. at the beginning of the 20th century, Pada awal abad ke-20, God poured out His power in Los Angeles. Tuhan mencurahkan kuasanya di kota Los Angeles. It was powerful. Luar biasa penuh It kuasa. was dramatic. Sebuah pencurahan yang sangat dramatis. People were healed. People were touched. Orang-orang disembuhkan, orang-orang dijamah. Thousands of people received their personal Pentecost. Ribuan orang mengalami Pentakosta pribadi. The power of God was so strong in Los Angeles Kuasa Tuhan begitu kuatnya di kota Los Angeles. that people getting off the train over a mile away would be slain in the spirit. Orang-orang yang turun dari kereta 2 kilometer jauhnya, mereka bisa rebah dalam roh. It was a mighty move of the Holy Spirit. Sebuah kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. People began to understand that when you're filled with the Holy Spirit, you speak in tongues, you pray in the Spirit. Orang-orang mulai mengerti kalau kau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tanda awalnya kau akan berbicara dalam bahasa roh, bahasa lidah. But in that revival, Tetapi dalam kebangunan rohani itu, they understood that God was pouring out His Spirit to make them effective in reaching the world. mereka mengerti bahwa Tuhan mencurahkan rohnya supaya mereka jadi orang-orang yang efektif menjangkau dunia. The early writer says this. Salah seorang penulis awal ngomong begini, Scenes that are daily enacted in the building on Azusa Street sejak pertama kali hal itu terjadi di gedung yang pernah ada di Azusa Street, and at missions and churches in other parts of the city dan misi serta gereja dan bagian-bagian yang lain dari kota itu are beyond description. mengalami hal itu sangat melebihi apa yang mereka bisa The katakan. real revival has only started Dan kebangunan rohani sesungguhnya baru saja dimulai. as God has been working with His children, getting them through to Pentecost Bahwa Tuhan baru saja bekerja dengan anak-anaknya melalui Pentakosta, pencurahan Roh and Kudus, laying the foundation for a mighty wave of salvation among the unconverted. dengan membangun sebuah fondasi supaya ada gelombang yang besar keselamatan dari orang-orang yang belum percaya. Azusa Street connected the power of the Holy Spirit Azusa Street mengkoneksikan kuasa Roh Kudus with reaching people for Jesus. dengan penjangkauan orang-orang bagi Yesus. The leader of the revival was a man named William Seymour. Pemimpin dari kebangunan rohani namanya At William one point in Seymour. the revival, Seymour, seeing what God was doing, Ketika Seymour melihat dalam kebangunan rohani itu apa yang Tuhan lakukan, understanding that the phenomenon of speaking in tongues was amazing the world, mengenali bahwa fenomena berbicara dalam bahasa roh itu luar biasa bagi dunia. he said this: William Seymour katakan begini, do not go from this meeting and talk about tongues, jangan kamu pulang dari ibadah-ibadah ini lalu bicara soal bahasa lidah, bahasa roh, but try to get people saved. tapi milikilah kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. The Holy Spirit has always
mencurahkan rohnya di Azusa Street. By the way, since Azusa Street, Saudara, sejak peristiwa Azusa Street, there are now over 650 million people in the world filled with the power of the Holy Spirit. sekarang ada 650 juta orang di muka bumi yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Wow, everybody say wow. Katakan sama-sama, wow. But this new outpouring of the Holy Spirit in Asia Tetapi pencurahan Roh Kudus hari-hari ini yang ada di Asia must be connected with effectiveness in reaching the lost. harus juga terkoneksi dengan keefektifan kita menjangkau yang terhilang. God is sending His power to make us instruments of His love to reach a broken, hurting world. Tuhan mengutus kuasanya untuk menjadikan kita instrumen kasih-Nya untuk menjangkau dunia yang sedang hancur. Heaven is touching earth Sorga sedang menyentuh bumi to help us fill heaven with the inhabitants of earth. untuk menolong kita memenuhi sorga dengan penduduk bumi. Amen. Amin. And we're praying in this conference Dan kita berdoa dalam konferensi ini, that the Holy Spirit will touch every single person in this room, bahwa Roh Kudus akan menjamah setiap orang yang ada di ruangan as ini well as every person watching online. dan juga setiap orang yang menyaksikan On online. the day of Pentecost, Hari Raya Pentakosta, every person was touched by fire, setiap orang dijamah oleh api and every person was filled with the Spirit. dan setiap orang dipenuhi oleh Roh. Every one of them spoke in other tongues. Dan semua mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. So I'm praying that every person in this conference Jadi saya berdoa setiap orang, semua orang yang ada di konferensi ini, has a fresh encounter with the Holy Spirit. engkau mengalami perjumpaan yang segar yang baru dengan Roh Kudus. Yes, amen. Amin. Yes, that we will speak in tongues. Iya, kita akan berbicara, berdoa dalam bahasa Roh. That God would animate our tongue to connect with heaven. Tapi Tuhan akan membuat lidah kita terkoneksi sama But sorga. also that He would animate our tongue to speak in known languages. Dan juga Tuhan akan menganimasi, membuat lidah kita dan berbicara dalam bahasa yang kita mengerti. So that we would speak in tongues and prophesy in this day. Sehingga kita dapat berdoa dalam bahasa Roh dan juga bernubuat hari-hari The ini. Holy Spirit wants to animate us so we can be effective in reaching everyone. Roh Kudus mau membentuk kita supaya kita jadi orang-orang yang efektif menjangkau semua orang. I also pray Saya juga berdoa that He will animate our mind. buat Dia juga akan membentuk, menganimasi pikiran kita. That young men will see visions Anak-anak muda pada mendapatkan penglihatan and old men will dream dreams. dan orang-orang tua mendapatkan mimpi. And I pray for you in this conference Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di konferensi, that God will speak to your life. bahwa Tuhan akan berbicara dalam hidupmu. Amin. When I was 16 years old, Ketika saya berumur 16 tahun, I found Jesus Christ as my Savior. saya menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. 1 month later, I was filled with the Holy Spirit. 1 bulan setelah itu saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Began to pray in tongues at an altar. Saya mulai berdoa dalam bahasa Roh di mesbah Tuhan. I was 16 years old. Waktu itu 16 tahun. About 3 weeks after that, 3 minggu setelah itu, I was in a small church saya ada di gereja kecil with my father and a young preacher. dengan ayah saya dan seorang pengkhotbah muda. And we had a 3-person prayer meeting. Saat itu kami ngadain persekutuan doa yang datang 3 orang. And the young preacher laid his hands on my head. Dan si pengkhotbah muda ini tumpang tangan ke kepala saya. And he began to prophesy over my life. Dan dia mulai bernubuat atas hidup saya. And he said, Billy, this is what the Holy Spirit said. Dan dia bilang, Billy, ini yang Roh Kudus katakan. You will go all over the world and preach the gospel to millions of people. Engkau akan pergi ke seluruh dunia memberitakan aktif menjangkau semua orang. I also pray Saya juga berdoa that he will animate our mind. buat dia juga akan membentuk, menganimasi pikiran kita. That young men will see visions Anak-anak muda pada mendapatkan penglihatan and old men will dream dreams. dan orang-orang tua mendapatkan mimpi. And I pray for you in this conference Saya berdoa untuk Bapak
Bapak Ibu Saudara yang ada di konferensi, that God will speak to your life. bahwa Tuhan akan berbicara dalam hidupmu. Amin. When I was 16 years old, Ketika saya berumur 16 tahun, I found Jesus Christ as my Savior. saya menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. 1 month later, I was filled with the Holy Spirit. 1 bulan setelah itu saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Began to pray in tongues at an altar. Saya mulai berdoa dalam bahasa roh di mesbah Tuhan. I was 16 years old. Waktu itu 16 tahun. About 3 weeks after that, 3 minggu setelah itu, I was in a small church saya ada di gereja kecil with my father and a young preacher. dengan ayah saya dan seorang pengkhotbah muda. And we had a 3-person prayer meeting. Saat itu kami ngadain persekutuan doa yang datang 3 orang. And the young preacher laid his hands on my head. Dan si pengkhotbah muda ini tumpang tangan ke kepala saya. And he began to prophesy over my life. Dan dia mulai bernubuat atas hidup saya. And he said, Billy, this is what the Holy Spirit said. Dan dia bilang, Billy, ini yang Roh Kudus katakan. You will go all over the world and preach the gospel to millions of people. Engkau akan pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil pada jutaan orang. That was 16 years ago. Itu adalah ketika saya berusia 16 tahun. At that time, I'd never been on an airplane. Pada saat itu saya belum pernah naik pesawat, aja belum. I'd only known Jesus for about a month. Saya baru kenal Yesus sebulan sekarang. I didn't know what to do with that. Saya nggak tahu apa yang saya mau lakukan. I didn't do anything. Saya nggak lakukan apa-apa. But over the next few years, Beberapa tahun setelahnya, God began to talk to my heart. Tuhan mulai bicara sama hati saya. And I answered the call to ministry. Dan saya menjawab panggilan akan pelayanan ini. Amin. And about 9 years after that, 9 tahun setelah panggilan yang pertama ini, I made my first mission trip outside the United States. saya melakukan perjalanan misi pertama saya keluar Amerika Serikat. And I came to Hallelujah. Indonesia. Dan pelayanan pertamanya ke Indonesia. Haleluya. Perjalanan misi pertama. I was in Sumatra. Saya ada di Pulau Sumatera. I was first up in the mountains in a youth camp. Saya naik ke atas gunung di retret anak-anak muda. And then I preached a crusade at Pekanbaru. Saya berkhotbah di KKR di Pekanbaru. Laying in my bed after a mighty service one night, Saya tidur malam harinya setelah luar biasa Tuhan bekerja. all of a sudden, Tiba-tiba the Lord reminded me, Tuhan ingetin saya. remember what I said when you were 16? Ingat gak apa yang aku katakan kepadamu ketika kau umur 16 tahun? You would go all over the world and preach the gospel. Kau pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. I Amin. knew you would be here then. Pada saat itu aku tahu kamu akan ada di tempat ini. Amin. I counted today, Saya hitung sampai hari ini. and last month, Dan bulan lalu, it was 40 years ago that I was in Pekanbaru. 40 tahun lalu saya injakan kaki pertama ke kota Pekanbaru, Indonesia. Over these years, I had personally preached the gospel in 98 nations in the world. Dan selama bertahun-tahun itu, saya sudah mengkhotbahkan Injil Tuhan Yesus 98 negara di muka bumi. We Haleluya. have a television show that's seen in 150 nations around the world. Dan ada television show yang kami tayangkan ke 150 negara di seluruh bumi. That was a true prophecy. Sungguh nubuatan itu sungguh-sungguh digenapi, Bapak Ibu Saudara. 40 years, 40 tahun, a new generation. generasi yang baru. In this conference, Dan di konferensi ini, we're going to release the spirit of prophecy. kita akan melepaskan roh nubuat. And we're going to release visions and dreams. Yes. Kita mau melepaskan penglihatan dan mimpi. And God is Amen. going to speak to many of you in a profound way Yes. while you are in Indonesia this week. Dan Tuhan akan berbicara kepada banyak dari Bapak Ibu Saudara dengan cara yang sangat luar biasa nyata ketika kau ada di sini di He's Indonesia. going to anoint you. Dia akan mengurapi engkau. He's going to call you. Dia akan memanggil He's engkau. going to empower Dia you. akan memberdayakan And engkau. He is going to use you to reach one at a time and help us reach everyone for the glory of God. Dia akan menolong engkau. Membuat engkau mencetak satu orang demi satu orang sampai semua orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dengan kuasa dan hadirat Roh Kudus. Amen. Did I say all that? Good job. Amen. Tuhan Yesus sama-sama.
to understand. Boleh bagi berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. The red badge. Saya mau kita menyambut Sang Penginjil terbesar. I want us to ask that he would speak to every person in this room. Saya mau kita minta kepadanya untuk berbicara dengan setiap orang yang ada di ruangan ini. That he would illuminate and animate our mind. Dia akan menerangi dan membentuk pikiran kita To dream God's dream for our generation. untuk dapat memimpikan impiannya Tuhan untuk generasi kita. Listen. Dengar banget. In the next 3 days, Dalam 3 hari ke depan, ministries are going to be birthed in this room. pelayanan baru akan dilahirkan dari Amin. ruangan ini. Dalam nama Yesus. Terjadi ya Tuhan. Haleluya. Call of God and answer yes. Anak-anak muda laki-laki dan perempuan Yes. di ruangan ini akan mendengarkan panggilan Tuhan dan Amin. ya Tuhan. Yes, terjadi dalam nama Yesus. Miracles are going to take place. Mujizat akan terjadi. Amin. More than that, Tapi lebih daripada itu, God is going to anoint many of you to be miracle workers for the glory of Jesus. Tuhan akan mengurapi banyak dari saudara Yes. menjadi orang-orang yang melakukan mujizat bagi kemuliaan nama Yesus. Haleluya. So if we start Empower 21, Everyone Asia 2024. Jadi mari kita mulai Empower 21 Everyone Asia 2024. I want you to join hands with your friends.